Halo, Tiko di sini. Kemarin kita sudah bahas tentang seni delegasi yang memungkinkan bisnis berjalan mandiri. Hari ini, mari kita geser fokus ke salah satu strategi dari lead generation dan customer acquisition, yaitu paid advertising. Dua platform raksasa yang mendominasi adalah Google Ads dan Meta Ads. Tapi pertanyaan besarnya adalah, kapan kita harus pakai yang mana, atau kapan kita pakai keduanya? Banyak pebisnis sering bingung. Harus mulai dari mana, Google Ads atau Meta Ads, atau pakai dua-duanya aja biar cepat. Padahal, pemilihan platform yang tepat itu sangat krusial dan sangat mempengaruhi efisiensi anggaran serta hasil dari campaign. Di SAB, kami punya filosofi yang jelas dalam menentukan pilihan ini. Ini bukan sekedar tebak-tebakan, tapi berdasarkan pemahaman mendalam tentang intent audience dan juga jenis bisnis. Filosofi dasar saya dalam menjalankan Google Ads dan Meta Ads untuk klien itu biasanya dipengaruhi oleh dua hal utama, bentuk bisnis klien dan objektif campaign yang ingin dicapai. Skenario pertama, yaitu klien dengan bisnis B2B atau business to business. Untuk klien yang sifatnya B2B, saya hampir pasti selalu menyarankan untuk menggunakan Google Ads. Kenapa? Karena audiens B2B itu seringkali memiliki intent yang sangat spesifik dan aktif mencari solusi. Mereka datang ke Google dengan pertanyaan atau masalah yang ingin dipecahkan. Google Ads memungkinkan kita menargetkan mereka tepat pada saat mereka mencari solusi itu. Contohnya, perusahaan yang butuh software akuntansi atau jasa konsultan IT, mereka akan mencarinya di Google. Kita ada di sana dengan jawaban yang tepat. Lalu berikutnya skenario kedua, klien dengan bisnis B2C atau business to consumer. Nah, untuk yang B2C, biasanya kita menyarankan untuk menggunakan Meta Ads melalui Facebook dan Instagram Ads. Kenapa demikian? Audiens B2C seringkali tidak aktif mencari produk atau jasa tertentu di awal. Mereka ada di media sosial untuk hiburan, bersosialisasi, atau melihat-lihat. Meta Ads memungkinkan kita menemukan mereka berdasarkan minat, demografi, ataupun juga perilaku, bahkan sebelum mereka sadar butuh produk yang ingin kita iklankan. Ini bagus untuk membangun awareness, menciptakan demand, dan mendorong impulse purchase. Contohnya, campaign untuk produk fashion baru atau kursus online yang menarik. Pertanyaannya adalah, kapan memilih salah satu platform saja? Ini terjadi apabila memang budget klien hanya memungkinkan untuk berinvestasi di salah satu platform. Tapi prinsip B2B, yaitu untuk Google Ads, dan B2C melalui Meta Ads, yang sudah saya jelaskan tadi tetap kami pegang. Ini tentang memaksimalkan hasil dari anggaran yang terbatas. Dan pertanyaan utamanya, kapan menggunakan keduanya secara bersamaan? Pengkombinasian Google Ads dan Meta Ads itu memang yang paling optimal. Ini kita seperti punya dua pasukan yang bekerja sama dari dua arah yang berbeda. Tapi kami hanya merekomendasikannya jika ada tiga kondisi ini. Yang pertama, objektif yang tinggi. Klien punya tujuan yang sangat ambisius dan butuh power dari kedua platform. Lalu yang kedua, klien paham tentang digital marketing. Jadi mereka sudah mengerti dan memang ingin menjalankan kedua platform tersebut. Yang ketiga, yaitu budget yang memadai. Tentu saja harus ada anggaran yang cukup untuk investasi di kedua platform ini secara efektif. Jika ketiga kondisi ini terpenuhi, kami di SAB akan meramu strategi yang memastikan kedua platform bisa bekerja sinergis dan memberikan dampak terbaik untuk klien. Jadi, teman-teman pembisnis, jangan asal pasang iklan. Pahami dulu bisnis kalian, apakah kalian B2B atau B2C. Apa tujuan spesifik campaign kalian, dan berapa budget yang kalian punya. Pilih platform paid advertising berdasarkan intent audience dan jenis bisnis kalian. Jangan ragu untuk fokus pada salah satu platform jika budget terbatas. Tetapi jika memungkinkan, kombinasi keduanya bisa jadi sangat powerful untuk pertumbuhan yang eksplosif. Itu dia insight ketujuh dari sabbatical journey saya. Semoga filosofi pemilihan platform paid advertising ini bisa membantu kalian mengalokasikan anggaran marketing dengan lebih cerdas. Platform paid advertising apa yang paling sering kalian gunakan untuk bisnis? Atau apakah kalian punya pengalaman unik saat mencoba Google Ads atau Meta Ads? Yuk, share di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video harian saya lainnya. Besok,
Kita akan bahas tentang optimalisasi funnel B2C dan apa yang pertama kali saya cek di landing page. Dan jika kalian butuh bantuan lead generation yang proven dan performance-based, tim saya di SAB siap membantu. Kunjungi website kami di sab.id. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bisnis kalian selalu tumbuh positif. Bye.